Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Tidak lupa kita mengajak dan juga mengingatkan yang pertama untuk diri kita sendiri dan juga saudara-saudara kita kaum muslimin untuk senantiasa mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya dengan mengingat nikmat adalah cara yang termudah seseorang untuk merasakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan sesungguhnya nikmat Allah sangat banyak. Cuman terkadang betapa cepatnya melupakan kenikmatan yang Allah beri, sehingga yang dominan yang muncul di hati manusia adalah mengeluh, seakan-akan banyak kekurangan yang belum dia rasakan dari kenikmatan-kenikmatan Allah. Al-hadirun rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang kemarin kita membahas tentang adab-adab mencari ilmu. Ilmu adalah sesuatu yang paling dibutuhkan dan paling penting dalam kehidupan manusia di dunia ini, yaitu ilmu tentang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, ilmu tentang perkara yang Allah perintahkan, perkara yang Allah larang, perkara yang menjadikan kita masuk ke dalam surga, perkara yang menjauhkan kita dari neraka, perkara yang kita mudah mendapatkan kebaikan yang berlipat dan menghindar dari kejelekan-kejelekan. Ini adalah ilmu yang sesungguhnya. Adapun ilmu-ilmu selain ini itu sudah menjadi gharisah, menjadi insting bagi manusia. Dia akan mempelajari, menekuni dan mengembangkan apa yang dibutuhkan dalam kepentingan hidupnya di dunia. Adapun ilmu agama ini adalah ilmu yang menjadikan urusan-urusan dunia itu menjadi baik, sehingga dia bisa merasakan kebaikan apa yang dia lakukan di dunia sampai dia di akhirat. Al-hadirun rahimani wa rahimakumullah. Di antara adab yang berikutnya yaitu menghormati ulama dan orang-orang yang sudah tua. Beberapa dalilnya sudah kita bahas. Kemudian dalil yang terakhir adalah hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik, semoga Allah meridainya. Beliau berkata, jaa syekhun yuridun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Dikisahkan oleh Anas bin Malik, datang orang tua, maksudnya orang yang sudah sepuh, menginginkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'abba al-qaum anhu, karena ada orang sepuh yang ingin ketemu Nabi. Kalau misalnya para sahabat Nabi Muhammad SAW jalannya tidak diperlambat, niscaya orang sepuh ini akan ketinggalan. Niat dia ingin ketemu Nabi jadi terhalangi. Maka para sahabat kemudian tidak mempercepat langkahnya.
Bahkan ya memberikan kesempatan kepada orang tua ini untuk bisa ketemu Nabi. Ayuwassi'u lahu, untuk memberikan keluasan kepada orang tua tadi. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana, bukan termasuk dari cara-cara kami, dari agama kami, orang-orang yang tidak menyayangi orang-orang yang masih muda di antara kami dan tidak menghormati orang-orang yang sudah tua di antara kami. Jadi adab-adab yang ada di negeri kita ini menghormati orang yang usianya lebih tua, dalam syariat kita itu sudah diajarkan terlebih dahulu. Jadi memang orang tua itu dihormati sebagaimana anak yang muda disayangi. Walaupun terkadang orang yang tua ini ilmunya tidak tinggi, tetapi karena dia tua kemudian dia dimuliakan, sebagaimana kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kecuali kalau orang tua itu memberikan peluang, udah kamu dulu nggak apa-apa, saya belakang nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya dia tidak memberikan peluang, jangan. Seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam waktu bermajelis, di sebelah ya kanan beliau anak kecil, ya, kemudian di sebelah sini orang tua, ya, maka adabnya tentunya yang paling dekat dengan Rasulullah, secara urutan, ya, kasih makanan misalnya. Ternyata yang paling dekat masih kecil, yang sampingnya ini udah tua-tua. Akhirnya Rasulullah minta izin, apakah ini boleh saya dulukan yang tua? Boleh. Akhirnya ke sahabat Rasulullah yang lebih tua. Dan sahabat yang masih kecil ini namanya Abdullah ibn Abbas, ya, Abdullah ibn Abbas. Jadi memang secara usia, semata-mata usia, dalam agama kita ini menempati pemuliaan, ya, pemuliaan. Dalam Sahih Bukhari Rasulullah mengatakan kabir, maksudnya dahulukan yang lebih tua. Tapi kalau yang lebih tua kemudian memberikan peluang, ya silakan, nggak apa-apa. Ya, ini termasuk dalam adab di dalam bermajelis, walaupun dalam masalah yang lain juga demikian. Ya, demikian. Selama tidak bertentangan dengan agama Allah SWT. Berikutnya adab yang lainnya yaitu al-insat lil ulama. Tidak berbicara karena adanya orang yang alim, orang yang berilmu dengan ilmu agama yang benar, dengan akhlak yang baik. Diriwayatkan dari Jarir radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lahu fi hajjatil wada. Diriwayatkan dari Jarir, semoga Allah meridainya, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, yaitu kepada Jarir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Ini ucapan Rasulullah kepada Jarir bin Abdullah tatkala haji wada. Rasulullah mengatakan kepada Jarir, angsitin nas, perintahkan kepada manusia untuk diam, jangan bicara. Nah, berarti di sini di antara adab tatkala orang yang alim, tatkala bicara didengarkan, ya. Karena kalau orang yang alim berbicara ini yang dibicarakan tentunya bermanfaat. Makanya di masa kita ini kita harus tahu siapakah orang-orang yang alim dan orang-orang yang tidak alim tapi nampak alim. Maka tatkala ada orang alim yang mungkin orang alim itu tidak banyak diketahui oleh orang,
dan orang yang nampak alim tapi banyak diketahui oleh orang, maka yang lebih didengarkan tentunya adalah orang yang betul-betul alim. Ya, Masya Allah ya. Ini kayak gitu. Tapi kalau dia orang alim, persis seperti dalam bab ini didengarkan. Ya. Pernah satu ketika begini, tambahan lagi sebelum kita baca hadisnya. Ya. Waktu itu berkumpul masyarakat yang ada di Madinah. Masyarakat yang ada di Madinah. Kumpul, ada sahabat Rasulullah, ada yang lainnya, bahkan di situ ada orang munafikin. Ada orang munafikin. Nah, kemudian Rasulullah mendatangi kumpulan orang tersebut sambil di atas kuda. Kemudian Rasulullah mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti di sini hukumnya boleh kalau di situ ada kaum muslimin, ada yang lainnya berkumpul, kita mengucapkan salam, itu boleh. Jadi misalnya di sini ada muslimnya, ada musyriknya, ada kafirnya, misalnya dalam satu tempat kita ucapkan salam boleh. Ternyata tatkala Rasulullah mengucapkan salam ini, Abdullah Ubay bin Salul itu mengatakan biarkan dia, jangan dengerin. Gitu. Nah, ini di sini si Ubay bin Salul ini tidak tahu siapakah di antara mereka orang yang alim. Seharusnya mereka mendengar ucapan Rasulullah SAW, malah menganggap ucapan Rasulullah itu tidak benar. Jadi kalau kita ketemu dengan orang alim yang membawa kepada kita kepada kebaikan, kepada keikhlasan, maka di sini adabnya pernah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW kepada Jarir bin Abdullah, perintahkan manusia untuk diam. Kemudian Rasulullah SAW baru bersabda, la tarji'u ba'di kuffaran, kalian jangan kembali lagi setelah kematianku ini menjadi orang kafir. Ini pesan dari Rasulullah, kamu jangan kafir setelah aku meninggal dunia. Jadi tetap dalam keadaan apa? Islam. Berarti di sini memang keberadaan orang baik, keberadaan orang saleh menjadi semangat bagi yang lainnya. Jadi biasanya kalau yang ngurusi agama itu sudah meninggal, ya biasanya agama di situ menurun. Kalau yang mendakwakan agama sudah nggak ada, ya menurun. Makanya Rasulullah SAW pesan, nanti kalau aku meninggal dunia jangan kalian kembali kepada kekafiran, jangan, istiqomah. Walaupun setelah Rasul meninggal juga banyak yang keluar dari Islam, banyak yang murtad, banyak yang membangkang gitu. Ya inilah manusia, ya manusia. Kemudian Rasulullah mengatakan, yadribu ba'dukum riqaba ba'din, sebagian kalian memenggal, yaitu riqab, leher sebagian kalian yang lainnya, menjadi orang kafir dan kemudian berperang. Jangan, nggak boleh. Tapi yang menjadi pembahasan di sini, di antara adab-adab tatkala kita mencari ilmu, kita mendengarkan. Ya. Terkadang ilmu itu sama, yang dibahas sama, dalam artian misalnya sedang bahas Al-Fatihah, sama yang dibahas. Ternyata nanti beda orang, nanti beda. Ya, apa yang disampaikan ini bertalian dengan kedalaman si penyampai terhadap perkara tersebut. Ya, makanya kalau kita misalnya duduk pas misalnya lagi pada umroh atau haji misalnya di majelis ulama misalnya di sana di Mekah atau di Madinah, yang dibahas misalnya sama surat Al-Fatihah misalnya, tapi nilai dari apa yang disampaikan oleh orang yang berbeda, kedalamannya juga berbeda ini. Ya, karena ngaruh sekali. Ilmu itu ngaruh dengan siapa yang menyampaikan dari sisi kefahaman terhadap ilmu tersebut. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah, berikutnya di antara adab mencari ilmu
adalah idza sami'a syai'an lam ya'rifhu raji' alim hatta ya'rifuhu. Ini di antara adabnya apabila kita mendengar sesuatu tetapi kita nggak paham ya. Kita mendengar sesuatu tapi tidak paham. Dikhawatirkan nanti salah tafsir, salah persepsi, salah pandangan. Maka raji' al-alim hatta ya'rifuhu. Maka kembalilah bertanya kepada orang tersebut sampai paham. Hadisnya adalah diriwayatkan dari Ibnu Abi Mulaikah, sesungguhnya Aisyah radhiyallahu taala anha kanat la tasma'u syai'an. Waktu itu beliau tidak mendengarkan sesuatu la ta'rifuhu yang dia tidak pahami illa raja'at fihi hatta ta'rifu. Dia mengulanginya sampai dia paham. Berarti di sini di antara adab-adab para pencari ilmu itu enggak melepaskan kalau belum paham, cari terus itu. Memang dampaknya ya sangat besar ya di hati orang yang mencari tersebut, sangat besar. Ya. Ini jadi sama-sama ilmunya, pengaruh di jiwa beda-beda, tergantung gimana dia mendapatkannya. Nah di sini Aisyah radhiyallahu taala beliau tidak paham tentang sesuatu kecuali beliau mengejarnya sampai beliau paham. Ya, sampai beliau paham. Wa anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ini peristiwanya di antaranya nih yang Aisyah waktu itu tidak paham. Beliau mengatakan man khusiba uzib. Rasulullah mengatakan barang siapa yang dihisab pasti diazab. Barang siapa yang dihisab pasti diazab. Ini maksudnya gimana nih? Qalat Aisyah mengatakan, faqultu, ya, aku bertanya kepada Rasulullah, awalaysa yaqulullah ta'ala, ya, bukankah Allah mengatakan fasawfa yuhasabu hisaban yasira? Wahai Rasulullah, bukankah Allah berfirman nanti suatu saat kalian akan dihisab dengan hisab yang mudah? Qalat, ya, faqala, kemudian Rasulullah SAW menjawab, innama dzalikal ardu walakin man nuqishal hisab yahlik, muttafaqun alaih. Kemudian Rasulullah SAW menafsirkan tentang fasawfa yuhasabu hisaban yasira, barang siapa yang dihisab ya, suatu saat kalian akan dihisab dengan hisab mudah. Begitu. Itu maksudnya adalah al-ardu. Maksudnya adalah apa? Al-ardu, bukan hisab. Al-ardu itu cuma ditampakkan. Ini loh catatan amalanmu. Kita tahu tentang apa yang kita lakukan dari dosa, dari kesalahan. Kita tahu. Ini loh catatan amalanmu. Tunjukkan kayak gini. Tetapi tidak ditanya. Cuma ditampakkan ini loh. Dah sana lewat. Tapi kalau ditanya pasti binasa. Kalau ditanya pasti apa? Binasa. Sebagaimana yang katakan Rasulullah, barang siapa yang ditanya pasti dia akan binasa. Walakin man nuqishal hisaba yahlik. Akan tetapi barang siapa yang ditanya tentang hisab pasti dia akan binasa. Muttafaqun alaih. Jadi maksudnya di sini bertanya supaya jangan sampai memahami perkaranya itu keliru. Karena kalau memahaminya keliru, maka yang ada dalam diri kita yang nanti kita katakan dan pengaruhnya jadi apa? Keliru. Nah, keliru dalam agama ya bahaya ya. Bahaya. Makanya Masya Allah, agama kelihatannya sederhana, tetapi ini menyangkut ya baik dan buruknya kita di dunia, baik buruknya kita di akhirat. Ya, ini bertanya dengan benarnya kita dalam memahami apa yang kita pelajari dari agama kita. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah. Di antara adab yang lainnya dalam mencari ilmu adalah ta'ahudul mahfuzat minal Quran wa ghairi. Perhatian
dengan mahfuzat, apa yang kita pelajari, yang kita hafal itu dari Al-Qur'an, ya, ataupun yang lainnya. Diriwayatkan dari Abu Musa, semoga Allah meridainya, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ta'ahadul Qur'an. Nah, ini kata Rasulullah, kita suruh perhatian dengan Al-Qur'an. Dan perhatian dengan Quran ini perjuangan, karena sering terasa berat, ya, berat. Makanya terkadang ya orang bekerja itu hiburan. Karena tatkala kita membaca Quran atau membaca Quran udah kayaknya sudah berat. Bagaimana biar kita bisa baca Quran lagi? Ya udah, kerja dulu, lakukan aktivitas dulu. Akhirnya sudah jiwanya udah lapang, udah enak. Nah ini, ya, kembali mempelajari Al-Quran. Di sini Rasulullah SAW mengatakan, ta'ahadu, ya, jagalah dan perhatikanlah Al-Quran ini. Fawalladzi nafsi biyadi, dan demi zat yang jiwaku ada di tangannya, lahuwa asyaddu tafassiyan, sungguh Al-Quran itu sangat cepat lari, minal ibli fi uquliha, dibandingkan dengan onta yang diikat, ya, dibandingkan dengan onta yang diikat. Jadi dibandingkan dengan onta yang lepas dari ikatannya. Jadi kalau onta kemudian ikatannya lepas, dia akan pergi. Ya, berbeda dengan binatang lain. Dia berani pergi jauh. Kenapa kalau onta berani pergi jauh, sedangkan yang lainnya tidak berani? Ya, kenapa ini? Karena onta membawa air minumnya, sedangkan yang lainnya tidak membawa. Jadi binatang yang membawa air minumnya kemana-mana ya onta. Sehingga onta ini menjadi binatang yang paling tua, ya, binatang purba sebenarnya onta ini. Dari zaman dulu, sejak zaman Nabi Ibrahim sudah ada, entah berapa juta tahun, ya. Jadi kalau onta itu minum bisa banyak sekali, ya, banyak sekali. Sehingga tatkala orang yang menaiki onta sudah kehabisan air minumnya, maka baik air kencingnya atau berak, biasanya sih air kencingnya onta ini pun menjadi apa? Ya, menjadi minuman yang menguatkan dan menyehatkan dari orang yang membawa onta tersebut, ya. Makanya kalau ada onta hilang, itu kita dilarang apa? Mengambilnya, ya. Kalau ada onta hilang, kita dilarang apa? Mengambilnya. Kenapa? Karena dia membawa makanannya. Misalnya dia jalan kaki dari sini sampai Jakarta aman insya Allah, ya. Kenapa? Karena ya ada minumannya. Coba ular misalnya yang besar jalan kaki dari sini sampai Jakarta, gimana? Apa yang terjadi? Jalan kaki di darat loh, mati. Ayam, anjing, apalagi coba disebutin. Ya, kuda suruh jalan kaki dari sini sampai Surabaya, coba suruh lari misalnya, kuat apa tidak kuat? Zahirnya nggak kuat. Dia butuh minum. Nah, yang paling kuat adalah apa? Onta. Dan kelebihan onta diantaranya, ya, onta itu punya insting yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Jadi di gurun itu ada namanya badai gurun. Badai gurun. Nah, badai gurun ini kalau pas ada badai, pasir segini semajit ini bisa berpindah tempat sampai ya 20 meter, 10 meter gitu. Jadi pindah. Lah kalau orang nggak tahu kemana arah pindahnya pasir itu, dia bisa ke apa? Ketimbun. Bisa ketimbun oleh pasir itu. Sedangkan onta paham, oh ini badai gurunnya mau pindah ke sini, dia mencari tempat yang di situ tidak akan tertimpa oleh apa? Pasir. Ya, jadi badainya itu membawa pasir. Memang anginnya di sana besar sekali, jadi ngangkat itu bisa pindah. Wah, gitu. Lah ini onta ini. Sehingga onta kalau lepas dari ikatannya udah sulit sekali dicari. Karena kuat, beda dengan yang lainnya, ya. Yang lainnya dicari masih bisa insyaallah. Ayam baru beli lepas,
Dicari kadang ketangkap atau tidak ketangkap? Ketangkap. Tadinya nggak jauh-jauh. Kalau pas yang nangkap ini orang nggak jujur ya, ini tahu ayam kita, cuman tatkala ngambil suruh bayar, ya. Nah, saya punya beli ayam 2 jago untuk disembelih pas Idul Fitri, dua-duanya kabur. Ya, jadi rencananya belinya biar murah sebelum hari raya. Kita piara dulu. Ternyata kabur dua-duanya. Cari, ketemu, setelah ketemu nggak boleh diambil kecuali kita harus bayar. Akhirnya nggak kita ambil, udah las. Masya Allah. Nah, larinya nggak jauh-jauh. Tapi kalau onta coba, ya kuat jalan kaki dari sini sampai Jakarta. Ya, misalnya nggak ada air minum sama sekali. Ya, nggak ada binatang yang sekuat onta, nggak ada. Mesti mereka butuh minum. Ya, termasuk ular itu tempat tinggalnya itu nggak jauh-jauh dari sungai. Ini onta nggak. Nah, makanya kalau lepas dia larinya sangat jauh. Lah, kata Rasulullah SAW, Al-Quran itu lebih cepat lagi daripada onta. Makanya terkadang orang yang sudah pernah hafal beberapa juz dari Al-Quran, atau kita yang mungkin sudah pernah hafal dari beberapa surat, tatkala kita tidak memurojaah, dicari lagi sulit. Kadang seminggu 2 minggu belum kembali, ya kan? Nah, ini makanya diperintahkan untuk perhatian dengan Al-Quran. Ini diantara adab-adabnya, ya, Al-Quran dengan hadis. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah, di antara adab di dalam mencari ilmu adalah al-intiba wa khuduril qalbi wa husnul istima'. Ini. Di antara adab mencari ilmu adalah perhatian wa khudurul qalbi, dan hatinya itu hadir. Jadi hatinya ikut meresap, mengikuti, ya. Jadi berusaha hatinya tidak sibuk. Jadi yang sibuk itu bukan hanya badan kita, yang sibuk bukan hanya pikiran kita. Terkadang hati kita sibuk. Bahkan dalam keadaan tertentu hati kita terus dilatih, ya, untuk bisa hadir dan tidak sibuk tatkala kita mendengarkan daripada ilmu agama ini. Wa husnul istima', dan bagusnya mendengarkan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Surat Qaf ayat 37. Allah mengatakan, sesungguhnya pada perkara yang demikian itu adanya peringatan bagi mereka yang memiliki hati. Bagi mereka yang memiliki hati. Jadi agama ini atau apa yang ada dalam Al-Quran mengandung pelajaran yang sangat berharga dan sangat penting. Bagi siapa? Apa bagi semuanya? Ternyata tidak. Bagi siapa? Bagi mereka yang punya hati. Jadi hatinya itu hadir, hatinya itu memang ingin menerima, hatinya itu memang ingin mengamalkan, ingin yang lebih dekat dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, ya. Itu begitu. Liman kana lahu qalbun aw alqas sama, atau dia mau mendengarkan, wa huwa syahid, dan dia menyaksikan. Berikutnya al-khuruj fi talabil ilmi, keluar untuk mencari ilmu. Tahammul masyaqqa fi talabi. Ada berikutnya adalah keluar untuk mencari ilmu. Nah, ini sudah betul-betul pencari ilmu, ya. Keluar untuk mencari ilmu. Melancong, ya. Melancong pergi untuk mencari ilmu. Wa tahammul masyaqqa fi talabi, dan mau menerima kesusahan tatkala mencari ilmu. Jadi mencari ilmu itu memang susah, ya. Di zaman sekarang wallahu alam apa susah atau tidak, ya. Dohirnya sih enak, tapi kenyataannya orang-orang yang memikul ilmu juga merasakan beratnya. Mungkin ujiannya juga berbeda. Fasilitasnya bagus, tapi kan ujiannya juga ada aja. Wal istikthar minhu, dan memperbanyak dari mencari ilmu.
waluzumut tawadhu fi kulli hal, dan terus-menerus rendah hati dalam segala keadaan. Jadi memang ilmu itu adalah ibadah, dan orang yang punya ilmu itu tetap merasakan adanya tambahan pengetahuan, kekuatan jiwa begitu. Dari tidak tahu menjadi tahu. Tapi walau bagaimanapun harus apa? Tawadhu. Al-Imam Syaukani mengatakan talabul ilmi ala thalathati ashbar. Orang mencari ilmu ada 3 tingkatan. Asyibrul awal, orang yang baru pertama ngaji, takabbara, dia biasanya apa? Sombong. Baru pertama ngaji apa? Sombong. Ya. Ada yang menggambarkan seperti orang yang baru belajar zaman dulu karate. Baru belajar karate biasanya apa? Sombong. Ya, kadang sama orang, kadang pohon pisang juga ambruk. Ya, dipukulin sampai ambruk pohon pisang zaman dulu. Ya, kadang sama orang juga jalannya juga beda, ya. Nah, ini pertama, ini biasa. Orang yang pertama baru belajar ilmu, karena tadinya tidak tahu jadi tahu, kadang meremehkan orang lain. Asyibru tsani, setelah dia belajar, ternyata dia masuk kepada jenggolan kedua. Apa yang terjadi bagi dia? Ternyata ilmu banyak, ternyata ilmu luas, ternyata banyak orang yang juga tekun. Mulai apa? Tawadhu. Ya. Dan merasakan berat, ternyata ilmu tak dibayangkan sebelumnya, ternyata berat konsekuensinya, walaupun manfaatnya banyak tapi berat. Akhirnya dia tawadhu, dan dalam posisi tawadhu dia belajar lagi, ya, sampai dia masuk ke jengkalan ketiga. Man dakhala fiha alimun annahu la ya'lam. Setelah dia masuk ke jengkalan ketiga, dia baru sadar bahwasanya dia belum banyak mengetahui ilmu. Justru tambah pinter, itu merasa ya Allah, ya tambah apa? Luas. Coba kita kalau ya di alam raya ini coba, ya, atau di pantai misalnya, kita merasakan luas. Tapi kalau Allah memberikan izin kepada kita bisa naik ke luar angkasa, apa yang terjadi di luar angkasa? Lebih sangat luas lagi. Inilah ilmu itu seperti itu. Sudah luas ilmu, ternyata masih ada yang lebih luas lagi. Jadi di sini al-hadirun azani wa azakumullah, ya, keluar untuk mencari ilmu, rela mengemban kesulitan dan memperbanyak ya di dalam mencari ilmu, dan terus menerus tawadhu, rendah hati tatkala dia mendapatkan ilmu. Jadi memang cobaan dan godaan orang yang mendapatkan ilmu biasanya, ya, kalau enggak hati-hati timbul perasaan apa? Sombong. Nah, ini penyakitnya orang yang mencari ilmu ini. Ya, jangan sampai ya ngeremehkan dan sebagainya, jangan sampai ya. Ini saja yang bisa kita pelajari. Semoga mendatangkan pahala buat kita dan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita besok ya pada hari kiamat. Ya, aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.